Selamat datang di Puja Mandala, sebuah tempat yang unik dan istimewa di Bali. Terletak di kawasan Nusa Dua, Puja Mandala adalah simbol nyata dari toleransi dan harmoni antar umat beragama di Indonesia. Di sini, 5 rumah ibadah dari 5 agama yang berbeda berdiri berdampingan. Masjid Agung Ibnu Battuta berdiri megah di Kompleks Puja Mandala, Nusa Dua. Masjid ini dinamai sesuai dengan nama seorang penjelajah Muslim terkenal, yaitu Ibnu Battuta, yang dikenal karena perjalanannya yang luas dan kontribusinya terhadap pengetahuan dunia Islam. Masjid ini memiliki arsitektur yang khas dengan atap berbentuk limas dan terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama sering digunakan untuk kegiatan pendidikan agama seperti Taman Pendidikan Al-Quran dan pengumpulan zakat. Sementara lantai kedua adalah ruang utama untuk beribadah. Jadi tepatnya 20 Oktober 94 ini peletakan batu pertama. Pada saat itu di peletakan batu pertama oleh Wakil Gubernur 22 Desember 97 diresmikan. Jadi kita sebelum tahun itu ya tahun 95 gitu, kita karena ini sudah ada, kita minta bantuan ke Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila untuk mewujudkan tempat ibadah yang di atas. Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa didirikan pada tahun 1995 dan diresmikan sebagai paroki pada tahun 2011. Gereja ini melayani umat Katolik di kawasan Nusa Dua dengan berbagai kegiatan rohani dan sosial. Arsitektur gereja ini mencerminkan keindahan dan kesederhanaan dengan desain yang elegan dan penuh makna. Gereja ini juga menjadi tempat berbagai perayaan keagamaan seperti misa harian, misa mingguan, dan perayaan hari besar Katolik lainnya. Gereja Katolik yang di Puja Mandala ini mulai ada tahun 1995. Dalam tempo setahun, Gereja Katolik sudah selesai dibangun dan diresmikan pada bulan Agustus, 9 Agustus tahun 1995. Waktu itu didirikan gereja yang kecil, bukan gereja yang sekarang. Lalu karena perkembangan umat semakin tahun semakin banyak, sehingga tahun 2010 gereja yang lama dibongkar dan dibangunlah gereja yang baru sekarang ini. Lalu gereja yang baru ini selesai dibangun dan diresmikan pada tanggal 16 Oktober tahun 2011. Pura Jagatnata adalah tempat ibadah bagi umat Hindu yang terletak di Kompleks Puja Mandala. Pura ini didirikan sebagai tempat pemujaan Tuhan dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Jagatnata, penguasa jagat raya. Pura ini memiliki arsitektur tradisional Bali dengan pelinggi Padmasana yang menjulang tinggi. Pura Jagatnata sering digunakan untuk berbagai upacara keagamaan Hindu seperti Galungan, Kuningan, Saraswati, dan Siwaratti. Puja Mandala terdiri dari 2 kata, yaitu puja dan mandala. Puja, ya tempat pemujaan atau tempat umat bersembahyang. Mandala adalah area. Jadi Puja Mandala adalah area tempat pemujaan bagi 5 agama yang berbeda. Pura ini berdiri tidak serta-merta langsung berdiri megah seperti ini, ya tidak. Itu ada tahapan-tahapannya. Dari BTDC waktu itu hanya menyiapkan lahan, terus pembangunannya diserahkan kepada masing-masing umat. Gereja Kristen Protestan Bukit Doa didirikan pada tahun 1997 dan melayani umat Kristen Protestan di kawasan Nusa Dua dan sekitarnya. Gereja ini memiliki arsitektur yang sederhana namun kokoh, mencerminkan semangat kebersamaan dan pelayanan. Gereja ini sering mengadakan berbagai kegiatan rohani seperti ibadah mingguan, perayaan hari besar Kristen, dan kegiatan sosial. Yang mendirikan gereja ini ada 2 orang. Dr. Wayne Master, beliau adalah pimpinan gereja kami waktu itu. Dan sahabatnya, Dr. Epting dari Jerman. Jadi
uangnya dari Jerman, karena waktu itu kita nggak punya uang. Jerman yang punya uang, jadi dia pun dalam waktu 1 tahun. 6 lantai. Dari kalau dari jalan raya kelihatannya 1 lantai. Kalau sudah ke dalam itu 6 lantai sampai di bawah. Vihara Buddha Guna adalah tempat ibadah bagi umat Buddha yang terletak di tengah-tengah kompleks Puja Mandala. Vihara ini dikenal dengan arsitektur yang megah dan artistik serta syarat dengan pesan-pesan Dharma. Vihara ini sering digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan seperti meditasi, ceramah Dharma, dan perayaan Hari Besar Buddha. Vihara Buddha Guna juga menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Bali. Peranannya untuk menjalin kerukunan, kedamaian, keharmonisan di Pulau Bali ini sangat penting. Karena daerah kawasan Kuta Selatan, Nusa Dua itu adalah daerah pusat turis dunia. Bukan Indonesia, bukan Bali aja. Di bawah itu ada 350 hektar dibebaskan itu di hotel bintang 5, dan hotel itu mendunia. Nah, gereja ini berperanan untuk menceritakan tentang keharmonisan, kedamaian, dan kerukunan kepada para turis, supaya turis-turis itu merasa nyaman kalau datang ke Bali. Bali safe nggak? Bali aman nggak? Nah, kita bisa cerita Bali aman. Menjaga hubungan antara umat beragama sangat baik sekali ya. Jadi sampai saat ini benturan-benturan dibilang tidak ada ya. Jadi tidak ada. Jadi kita sangat harmonis sehingga kita sampai kita membuat salam harmonis damai bersama. Itu salamnya kita. Kalau menurut saya ini memang sangat pas dijadikan simbol toleransi antar umat beragama. Terbukti di tahun 2023 tahun lalu kita memang diresmikan sebagai kampung moderasi beragama yang diresmikan langsung oleh Kementerian Menteri Agama. Puja Mandala itu sangat ikonik ya, sangat penting buat kami. Karena di Puja Mandala inilah kami dipersatukan. Di Puja Mandala ini kami diberkati. Di Puja Mandala ini kami menjadi saksi bagi kehadiran Tuhan. Menurut saya, kehadiran Puja Mandala ini menjadi suatu hal yang sangat luar biasa ya. Karena Puja Mandala ini menjadi miniatur keharmonisan hubungan antar agama yang ada di Bali. Harapan kami depan mungkin dari semua kami yang ada di sini, bukan saya aja di itu khususnya. Jadi kami berharap untuk kedepannya, karena kita di masing-masing tempat ibadah ini juga perlu perawatan, perlu operasional dan lain sebagainya. Jadi kami berharap di sini ada campur tangan daripada pemerintah. Dalam ini mungkin yang paling dekat adalah Pemda. Saya berharap bahwa kerukunan, keharmonisan, dan kedamaian itu selalu diperjuangkan. Harapannya ya Puja Mandala ini tetap menjadi ya ikon toleransi, ya ikon keharmonisan antar umat beragama, ya keharmonisan dalam perbedaan yang ada di Indonesia ini, di Bali, dan juga ya, di seluruh dunia. Jadi semoga Puja Mandala ini ya tetap menjadi suatu kawasan yang menjadi contoh dan juga menjadi tempat bagi banyak orang untuk belajar bagaimana menghidupi harmonisasi dalam perbedaan itu sendiri. Secara umum. Ya, untuk perkembangannya kita tetap menjaga ya. Kita tetap menjaga gimana dari awal kalau bisa ya seterusnya regenerasi kita itu juga ikut mengikuti apa yang sudah kita ini, bahkan bisa peningkatan gimana kita memupuk kebersamaan, kita memupuk persaudaraan, itu yang kita kuatkan.
Puja Mandala bukan hanya sekedar kompleks tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan lintas budaya yang aktif. Di sini, umat dari berbagai agama sering mengadakan perayaan bersama, seperti perayaan Hari Raya Nyepi, Natal, Idul Fitri, Waisak, dan lain sebagainya. Setiap perayaan di Puja Mandala selalu diwarnai dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati. Interaksi sehari-hari di Puja Mandala menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk hidup berdampingan dengan damai. Di sini, kita bisa melihat bagaimana umat dari berbagai agama saling membantu dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Puja Mandala mengajarkan kita bahwa toleransi dan harmoni adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Di tengah dunia yang seringkali diwarnai oleh konflik dan perpecahan, Puja Mandala menjadi contoh nyata bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Mari kita jaga semangat ini dan terus berusaha untuk hidup dalam keberagaman dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Semoga Puja Mandala terus menjadi simbol toleransi dan harmoni, menginspirasi kita semua untuk membangun dunia yang lebih baik.